jadi misalnya kita kerja kurang 1 tahun lagi ya, tapi paspor kita masa berlakunya akan habis. Mungkin selama ini kita merasa tidak apa-apa jika tidak memperpanjang. Namun mulai 1 Juli 2021 nanti, jika masa berlaku paspor kita habis namun tidak diperpanjang, maka saat pulang nanti akan dikenakan penalti. Bahkan bisa dianggap menjadi ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan yang lagi bekerja selalu hati-hati dalam melakukan pekerjaan, dan semoga pekerjaannya juga dilancarkan. Jumpa lagi dengan saya Rizal Fahmi di channel Kuli Korea Sipal. Nah, baru-baru ini banyak sekali ya yang menanyakan tentang informasi dan kebenaran tentang mulai 1 Juli 2021 masa tinggal di Korea hanya akan diberikan sesuai masa berlaku paspor. Nah, jadi terkait informasi ini saya akan mencoba merangkumkan sesuai informasi resmi yang dikeluarkan pihak Kantor Pusat Kebijakan Imigrasi dan Orang Asing Kementerian Kehakiman. Nah, kebijakannya membatasi masa tinggal yang diberikan 1 kali hingga tanggal kadaluarsa paspor. Jadi ini rencananya akan diterapkan mulai 1 Juli 2021 dengan tujuan untuk mengurangi denda atas pelanggaran perubahan paspor dan untuk mengelola informasi imigrasi dengan secara akurat. Jadi meskipun seseorang memenuhi syarat untuk perpanjang masa izin tinggal selama 1 tahun 10 bulan, menurut peraturan, jika masa berlaku paspor hanya 6 bulan, maka masa tinggal diperpanjang hanya selama 6 bulan. Jadi kenapa aturan ini diterapkan? Jadi selama ini karena banyak sekali ya masalah-masalah seperti berikut ini. Paspor asing kadaluarsa yang jarang diperbarui atau diperpanjang. Pada tahun 2020 sendiri ada sebanyak 96.130 warga asing yang masih membawa paspor kadaluarsa atau tidak melakukan perpanjangan paspor. Kemudian perubahan informasi paspor yang jarang dilaporkan. Pada tahun 2019 ada sebanyak 8.768 kasus yang tidak melaporkan perubahan informasi paspor. Dan jumlah total denda yaitu hampir 1,1 miliar won. Jadi sudah memperpanjang namun tidak melapor ke imigrasi. Dan kegagalan untuk memperbarui informasi paspor menyebabkan kesulitan dalam memelihara data yang akurat tentang imigrasi Korea. Jadi maka kebijakan tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah orang yang dijatuhi denda akibat tidak atau lupa melaporkan perubahan informasi paspor. Pembaruan terkini tentang informasi paspor meningkatkan keakuratan data imigrasi. Peraturan ini berlaku untuk semua orang asing di Korea, kecuali penduduk tetap visa F5 dan pengungsi yang diakui atau visa F2-4 dan status kemanusiaan visa G-1-6. Nah, jadi dengan pemberlakuan perubahan kebijakan masa tinggal, Kementerian Kehakiman akan berusaha keras untuk memastikan layanan imigrasi yang lebih baik bagi penduduk asing di Korea Selatan. Jadi untuk teman-teman jika masa berlaku paspor kita masih panjang sampai pulang nanti, maka jadi tenang-tenang saja ya. Namun jika masa berlakunya kita akan habis sebelum pulang, maka harus segera diperpanjang dan dilaporkan ke imigrasi, terutama yang akan memperpanjang kontrak setelah bekerja selama 3 tahun. Akan bisa melakukan perpanjang ke 1 tahun 10 bulan jika masa berlaku paspor tidak kurang dari 6 bulan.
Nah, jadi misalnya kita kerja kurang 1 tahun lagi ya, tapi paspor kita masa berlakunya akan habis. Mungkin selama ini kita merasa tidak apa-apa jika tidak memperpanjang. Namun mulai 1 Juli 2021 nanti, jika masa berlaku paspor kita habis namun tidak diperpanjang, maka saat pulang nanti akan dikenakan penalti. Bahkan bisa dianggap menjadi ilegal ya. Karena izin masa tinggal akan dihitung hanya sampai tanggal yang tertulis di paspor. Jadi saran saya juga jika masa berlaku paspor kita akan habis, sekurang-kurangnya 6 bulan lagi segera perpanjang ke KBRI ya. Setelah itu jangan lupa untuk melapor ke kantor imigrasi terdekat selambat-lambatnya dalam kurun waktu 15 hari ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan imigrasi. Oke, jadi mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dari video ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar, atau untuk lebih jelasnya lagi tentang informasi ini bisa menghubungi call center di nomor 1345. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya, serta share jika mungkin video ini bermanfaat. Dan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.